Mondelez ini adalah perusahaan internasional di bidang makanan ringan. Jadi produk-produk kami itu diantaranya adalah Oreo, Cadbury, dan juga keju Kraft yang ada di Indonesia. Kondisi yang dihadapi oleh PR zaman now, ini mungkin bisa di-summarize di satu slide ini gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan situasi yang dihadapi oleh PR itu semakin berubah. Jadi dulu hanya ada mainstream media mainstream seperti surat kabar, radio, televisi, tapi sekarang banyak sekali dengan adanya kemajuan teknologi, berbagai platform-platform komunikasi yang bermunculan. Oke, nah dengan adanya perubahan dari platform-platform komunikasi ini, kemudian membuat berbagai kebiasaan yang berubah ya. Tadi juga udah sempat disampaikan oleh Bu Lela juga bahwa sekarang masyarakat itu mendapatkan informasi dari beragam sumber, tidak hanya dari mainstream media. Kemudian juga orang sekarang bisa memiliki medianya masing-masing. Semua orang bisa menjadi narasumber. Di mana dulu mungkin informasi disaring melalui media ya, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kemudian juga batasan yang jelas antara dunia nyata dan maya sudah semakin kabur. Tadi seperti Mas Steve ya bahkan menyampaikan metaverse gitu kan, itu kan sangat unik banget ya bahwa antara nyata dan maya sekarang sudah semakin kabur. Di mana dulu mungkin orang melihat media dan itulah satu-satunya kenyataan yang ada di dunia saat itu ya. Oke, dan kemudian juga dengan banyaknya informasi, media platform informasi, orang udah semakin cepat ya, attention span itu orang sudah semakin cepat, bahkan orang-orang itu hanya membaca clickbait gitu ya, jadi hanya judul mungkin, dimana mungkin zaman dulu orang masih bisa membaca artikel-artikel dari media yang panjang-panjang seperti itu. Perubahan-perubahan inilah yang kemudian mengubah cara kerja PR ya secara eksternal. Nah, belum lagi mungkin secara internal gitu kan. Ini ceritanya gambar dari CEO perusahaan gitu ya. Gimana nih PR tim bisa bantu bisnis untuk bisa terus cuan-cuan-cuan gitu. Jadi ekspektasi itu makin tinggi dari manajemen perusahaan agar tim PR memiliki kontribusi yang nyata terhadap bisnis. Jadi ada dua faktor, eksternal dan juga secara internal dari perusahaan sendiri. Nah, kemudian apakah sekarang kita ingin menganggap ini sebagai tantangan atau malah justru opportunity? Kalau menurut saya, Bapak Ibu, ini adalah opportunity gitu ya. Kita pasti bisa gitu. Nah, opportunity untuk apa sebetulnya? Nah, opportunity untuk apa? Yang pertama adalah dari segi internal kita sendiri, dari segi bisnis. Bahwa saat ini PR itu bukan hanya tugas kita untuk bikin press conference. Jadi PR itu turut menjadi solusi tantangan bisnis. Nah, bagaimana caranya? Hal yang bisa kita lakukan sebagai praktisi PR adalah memahami apa sih sebetulnya tantangan bisnis. Kita bisa ngobrol dengan CEO atau mungkin dengan pihak manajemen perusahaan. Nah, kemudian dari tantangan-tantangan bisnis yang dihadapi, bersama-sama dengan tim bisnis juga, kita bisa menentukan objektif PR yang secara langsung bisa berkontribusi terhadap bisnis. Nah, mungkin nanti di case tadi yang akan saya sampaikan, ini saya coba akan sampaikan apa sih contohnya bagaimana PR itu bisa menjadi solusi untuk tantangan bisnis itu sendiri. Kemudian juga opportunity dari segi bagaimana kita membuat PR program. Dengan sekarang banyaknya teknologi, banyaknya media komunikasi, justru kami melihatnya hal ini bisa membuat para PR practitioner itu membuat PR program yang bigger, better, dan juga bolder gitu ya. Yang pertama caranya adalah dengan sekarang banyaknya informasi yang ada di luaran sana, menjadi tantangan bagi para PR untuk bagaimana sih kita menciptakan angle-angle kreatif yang unik tapi juga relevan gitu untuk masyarakat, untuk target grup kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan kita secara reguler ya,
melihat apa sih sebetulnya isu-isu yang ada di masyarakat, di mana perusahaan kita itu bisa menjadi solusinya gitu, Bapak Ibu. Kita juga bisa melihat tren ke depan kira-kira seperti apa sih, bagaimana perusahaan kita itu bisa masuk di dalam tren tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membuat PR program yang bigger tadi, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai media. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kris ya, kalau nggak salah, omni channel. Jadi menggunakan tradisional media juga, sosial media, menggunakan komunitas, offline dan juga online. Jadi begitu banyak kreativitas channel yang bisa kita explore sebetulnya. Nah, kemudian yang ketiga, sekarang dengan adanya tren bahwa semua orang itu bisa jadi narasumber, semua orang bisa jadi influencer, justru itu yang kemudian menjadi opportunity untuk perusahaan untuk kita bisa langsung nih bekerja sama dengan narasumber. Yang terakhir opportunity-nya adalah kita juga bisa melakukan kolaborasi ya, yang bisa dinamakan co-branding. Jadi misalnya brand A bekerja sama dengan brand B, atau bahkan perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B untuk meraih hal yang sama. Nah, hal ini justru bisa membuat nantinya target group dari masing-masing brand ini saling mendukung satu sama lain seperti itu ya. Saya izin mungkin menceritakan sebuah program yang kami lakukan baru-baru ini. Program PR yang kami lakukan ini adalah langsung berkontribusi terhadap bisnis yang tadi sempat saya ceritakan. Jadi selama pandemi ini Bapak Ibu dirasakan dampaknya oleh customer bisnis food service kami. Dan faktanya ternyata memang lebih dari 35% bisnis-bisnis UMKM kuliner itu yang paling terdampak oleh pandemi. Nah, kemudian kita akhirnya ngobrol ya dengan tim food service kami, apa sih challenge-nya, bagaimana PR itu bisa membantu. Jadi ternyata dari tim food service itu mereka menginginkan adanya peningkatan penggunaan produk-produk Mondelez untuk customer food service. Nah, kemudian juga mereka ingin menambah reach dari database customer UMKM kuliner mereka. Nah, kemudian kita berpikir angle apa ya yang cukup menarik nih untuk para UMKM kuliner sehingga mereka tertarik untuk ikut dengan program kita. Kita melihat bahwa selama pandemi ini banyak sekali produk-produk Mondelez seperti Oreo, Cadbury, dan Keju Craft itu digunakan di resep-resep yang viral ya di sosial media gitu. Nah, kita juga melihat bahwa survei kita menyatakan bahwa masyarakat itu menyukai makanan-makanan baru selama masa pandemi. Nah, akhirnya kita mengambil angle tren kuliner kekinian ini, di mana harapannya dengan menggunakan tren kuliner kekinian, para UMKM kuliner ini bisa meningkatkan bisnis mereka gitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita come up dengan sebuah program yang kita namakan Dukung UMKM Kuliner, dan kita menggunakan yang tadi omni channel itu Bapak Ibu, jadi berbagai channel mulai sosial media, internal karyawan kita juga sendiri, press conference, kemudian workshop, yang bertujuan untuk kita memberikan inspirasi terhadap UMKM kuliner ini, dan in the end kita ingin para UMKM kuliner ini semakin dekat dengan Mondelez dan produk-produknya. Di akhir masa kampanye itu, kami mengalami peningkatan sales food service, yaitu sebanyak 20% selama masa kampanye, di mana awalnya ini tidak ditargetkan, tapi ternyata justru menjadi nilai tambah buat kampanye ini. Kami juga berhasil menambah customer database kami untuk customer food service sebanyak 900 UMKM, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini seperti total impression, social media, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kami berpikir memang untuk sebuah PR program sebaiknya adalah sangat dekat dengan objektif bisnis Bapak Ibu. Kita pahami bagaimana program PR ini dapat berkontribusi langsung terhadap bisnis kita. Nah, kalau objektif komunikasi mungkin kita udah sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian output dan outcomes, tadi Mas Steve juga sudah menyampaikan, output itu lebih kepada kegiatan kita, output kegiatan. Nah, outcomes itu adalah lebih kepada efek akhir nih yang diharapkan dari target group kita. Framework yang kita gunakan Bapak Ibu untuk mengukur respon dari target audience kita, mulai dari awareness, engagement, influence, preference, sampai advocate.
mungkin yang 3 di awal ini udah cukup sering kita dengar. Nah, untuk preference sendiri itu adalah lebih bagaimana target audiens kita itu sudah memilih perusahaan kita atau produk kita, Bapak Ibu. Nah, advocate itu lebih lanjut lagi ya, bagaimana target grup kita itu bahkan sudah merekomendasikan perusahaan kita atau mungkin produk-produk kita ke teman-teman mereka seperti itu.